Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Yasir Maulana SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis dan rekan-rekan semua yang berada di forum Jimit hari ini. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kelompok kami dapat mempresentasikan bisnis plan yang telah kami rancang. Kami dari kelompok 7 dengan saya Afni Alfia Agustin sebagai moderator, rekan saya ada Dila Adela Linti dan Iqmah Hikmatiar akan mempresentasikan bisnis plan dari Velora Bodycare. Untuk poin yang akan dibahas ada ringkasan eksekutif serta visi misi, kemudian detail produk, strategi pemasaran, bisnis model kanvas, analisis SWOT, rencana pengembangan hingga perhitungan rencana bisnis dari Velora Bodycare. Baik, untuk mengefektifkan waktu, yang pertama terkait ringkasan eksekutif dan visi misi dari Velora Bodycare akan disampaikan oleh Iqmal Hikmatiar. Kepada Iqmal dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya menjelaskan presentasi produk Velora. Di sini ada ringkasan eksekutif. Jadi Velora Bodycare merupakan perusahaan yang berfokus pada penyediaan produk perawatan tubuh berkualitas tinggi yang menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan. Dalam dunia yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan dan kesehatan, Velora hadir untuk memberikan alternatif produk perawatan pribadi yang tidak hanya efektif tetapi juga aman dan ramah bagi tubuh serta lingkungan. Next slide. Ya, di sini ada visi misi Velora Bodycare, yaitu visinya pasar dalam industri perawatan tubuh berbahan alami yang inovatif, memberikan pengalaman perawatan diri yang menyegarkan dan menyehatkan bagi setiap konsumen, serta berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Di sini ada beberapa misinya juga. Yang pertama, menghadirkan produk perawatan tubuh berkualitas yang terbuat dari bahan alami dan tanpa bahan kimia. Yang selanjutnya ada menciptakan solusi perawatan yang tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan kulit, tetapi juga ramah lingkungan serta mendukung keberlanjutan. Yang selanjutnya ada menjalin kemitraan yang kuat, menjalinnya dengan petani, dengan pemasok bahan alami yang lokal tentunya, terus untuk mendukung perekonomian komunitas dan menjaga kualitas produk. Yang terakhir, memberikan edukasi kepada konsumen tentang pentingnya penggunaan bahan alami dalam perawatan tubuh serta dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Iqmal atas penyampaiannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait produk apa saja yang terdapat di Velora Bodycare. Untuk yang pertama ada body scrub. Body scrub adalah produk perawatan tubuh berbentuk scrub atau scrubber yang digunakan untuk mengangkat sel kulit mati, kotoran, dan minyak berlebih pada kulit. Dan manfaatnya diantaranya mengangkat sel kulit mati, membantu mencerahkan kulit dengan mengurangi penumpukan sel kulit mati, dan membantu meningkatkan sirkulasi darah. Untuk yang kedua, ada body wash, di mana body wash merupakan produk pembersih tubuh dalam bentuk cair yang digunakan untuk membersihkan tubuh dari kotoran, minyak, dan keringat, dan biasanya lebih lembut dibandingkan dengan sabun batang. Boleh next slide? Selanjutnya ada body toner, di mana body toner merupakan produk perawatan tubuh yang digunakan setelah mandi, di mana untuk menyeimbangkan pH kulit, menghidrasi, dan memberikan sensasi kesegaran. Body toner ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya mengembalikan pH kulit yang mungkin terganggu setelah mandi, melembabkan dan menenangkan kulit setelah pembersihan, membantu mengecilkan pori-pori, serta memberikan efek menyegarkan dan dapat mengandung bahan antioksidan yang melindungi kulit. Yang keempat, ada body lotion, di mana body lotion merupakan produk pelembab tubuh berbentuk krim atau cair yang digunakan untuk menjaga kelembapan kulit. Manfaatnya yaitu menutrisi kulit agar lebih lembut dan halus, dan juga bisa dilengkapi dengan SPF untuk memberikan perlindungan dari sinar matahari. Boleh next? Selanjutnya ada body oil, di mana
mana body oil di sini merupakan minyak tubuh yang digunakan untuk memberikan kelembaban dan ekstra pada kulit. Minyak ini biasanya lebih lembab dibandingkan body lotion dan lebih cocok untuk kulit yang sangat kering atau dehidrasi. Manfaatnya yaitu menyediakan kelembaban yang tahan lama pada kulit kering dan dehidrasi, memberikan lapisan pelindung yang menjaga kelembaban kulit, kemudian mengandung nutrisi yang bermanfaat untuk kulit seperti vitamin E, asam lemak esensial dan antioksidan, dan memberikan kilau alami pada kulit yang tampak sehat. Next slide. Sebelumnya yang keenam itu body butter, di mana body butter merupakan krim pelembab tubuh dengan tekstur yang lebih kental dan padat dibandingkan body lotion. Produk ini biasanya mengandung bahan-bahan seperti shea butter, cocoa butter, atau minyak alami yang sangat efektif untuk melembabkan dan menutrisi kulit. Selanjutnya yang ketujuh ada body serum, di mana body serum merupakan produk perawatan tubuh yang mengandung konsentrasi bahan aktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan body lotion. Body serum ini biasanya memiliki tekstur ringan dan cepat meresap, dirancang untuk memberikan manfaat intensif bagi kulit. Dan yang ke-8 ada sunscreen. Sunscreen merupakan produk perawatan kulit yang dirancang untuk melindungi kulit dari dampak buruk sinar UV atau ultraviolet matahari, di mana fungsinya selain itu adalah untuk membantu menjaga kulit tetap sehat dan cerah dengan melindunginya dari efek sinar matahari. Baik, untuk selanjutnya terkait strategi pemasaran akan disampaikan oleh Iqmal Hikmatiar. Pada Iqmal dipersilahkan. Ya, untuk selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi, yang kedua ada targeting, yang ketiga ada positioning. Ya, segmentasinya berarti fokus pada konsumen yang peduli dengan kesehatan kulitnya ya khususnya, dan keberlanjutan dari bahan alami. Segmentasi meliputi demografis, geografis, dan fisik geografis. Yang selanjutnya ada targeting. Targeting merupakan suatu tindakan mengevaluasi keaktifan daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau lebih dari segmen tersebut untuk dimasuki. Velora Body Care menargetkan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang mau kulitnya sehat. Yang selanjutnya positioning merupakan strategi untuk menciptakan citra yang berbeda dan menjelas di benak konsumen untuk perusahaan body care. Positioning yang efektif dan menekankan keunggulan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen target. Next slide. Untuk selanjutnya saya kembalikan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Iqmal atas penyampaiannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis model kanvas dari Velora Body Care, di mana ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama terkait value proposition atau proposisi nilai dari Velora Body Care. Yang pertama ada produk body care alami dan organik, di mana menawarkan produk body care yang diformulasikan dari bahan-bahan alami, bebas dari bahan kimia berbahaya dan ramah lingkungan. Yang kedua, keamanan dan efektivitas, di mana produk yang dirancang untuk memberikan hasil yang aman dan efektif, terutama bagi mereka yang memiliki kulit sensitif. Selanjutnya, bahan baku berkelanjutan dan ramah lingkungan karena bebas dari praktik pertanian yang merusak lingkungan. Yang keempat, transparansi dalam proses produksi, di mana kita akan memberikan informasi yang jelas tentang asal-usul bahan baku agar tidak overclaim atas produk yang kita miliki. Dan yang terakhir ada produk multifungsi, di mana menawarkan produk yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalkan sabun yang bisa juga digunakan sebagai pelembab. Kemudian ada customer segment atau segmen pelanggan yang menjadi target dari perusahaan Velora Body Care. Yang pertama, konsumen dengan kesadaran kesehatan. Mereka yang peduli dengan gaya hidup yang sehat dan lebih memilih produk yang tidak mengandung bahan kimia atau sintetis. Selanjutnya, konsumen dengan kulit sensitif atau alergi, orang-orang yang memiliki masalah kulit atau alergi terhadap bahan-bahan kimia tertentu. Selanjutnya ada penyuka produk ramah lingkungan dan berkelanjutan, penyuka produk kecantikan alami dan organik, dan yang terakhir ada konsumen yang mengikuti tren green beauty. Pasar yang lebih luas termasuk milenial dan Gen Z yang tertarik pada kecantikan alami dan ramah lingkungan. Yang ketiga dalam BMC yaitu customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Di sini adalah
cara kita untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang pertama, ada pendekatan personal, di mana memberikan layanan pelanggan yang bersifat personal melalui chat langsung atau konsultasi kulit online. Kemudian ada keterlibatan komunitas, di mana membangun komunitas pelanggan yang peduli dengan kesehatan kulit dan keberlanjutan lingkungan melalui sosial media dan forum online. Yang ketiga ada program loyalitas, memberikan penghargaan bagi pelanggan yang sering membeli atau merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Selanjutnya ada edukasi dan informasi, memberikan informasi yang mendidik pelanggan tentang manfaat bahan alami dan bagaimana memilih produk sesuai jenis kulit dan kebutuhan mereka. Dan selanjutnya ada ulasan dan feedback, di mana ini menggunakan umpan balik untuk perbaikan produk dan layanan. Selanjutnya ada channel atau saluran yang akan kami gunakan untuk menjangkau pelanggan. Ada beberapa. Yang pertama ada e-commerce, di antaranya Tokopedia, Bukalapak, Shopee untuk penjualan langsung. Selanjutnya ada toko fisik atau toko konsep yang berfokus pada produk-produk alami dan ramah lingkungan. Ada retail dan distribusi, bisa melalui toko kecantikan, apotek, ataupun outlet khusus pada kesehatan dan organik. Bisa juga melalui kolaborasi dengan influencer dan blogger. Selanjutnya ada pop-up store dan event tertentu, serta saluran distribusi online atau offline yang dapat menjual langganan produk kami secara berkala atau paket perawatan yang dapat dibeli melalui saluran online maupun offline. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama dalam bisnis Velora Body Care. Yang pertama adanya R&D atau Research and Development, di mana terus-menerus mengembangkan produk baru berbahan alami untuk memenuhi kebutuhan pasar dan tren kecantikan terbaru. Selanjutnya ada produksi dan manufaktur. Yang ketiga ada pemasaran dan promosi. Aktivitas pemasaran ini melalui berbagai saluran untuk dan produk termasuk melalui media sosial dan influencer. Adanya penyediaan layanan pelanggan dan pengelolaan supply chain atau rantai pasokan. Selanjutnya ada key research atau sumber daya utama dalam Velora Body Care. Adanya bahan baku alami, bahan-bahan organik berkualitas tinggi seperti minyak esensial, ekstra tanaman, dan bahan herbal. Adanya tim R&D atau tim yang terampil untuk mengembangkan produk yang aman, efektif, dan inovatif. Adanya peralatan produksi mencakup mesin dan fasilitas. Ada pemasok dan mitra, baik itu penyedia bahan baku alami maupun mitra logistik. Selanjutnya ada branding dan pemasaran, serta karyawan yang terampil. Yang ketujuh ada key partnership atau kemitraan utama. Ada petani dan pemasok bahan alami, ada distributor dan retailer, ada penyedia teknologi, influencer, dan brand ambassador, serta yang tidak kalah penting adalah sertifikat dan badan pengawas. Kerjasama dengan lembaga yang memberikan sertifikasi produk organik dan ramah lingkungan seperti EcoCert atau USD Organic. Selanjutnya ada cost structure atau struktur biaya. Ada beberapa biaya yang kami perhitungkan dalam bisnis ini. Yang pertama ada biaya pengadaan bahan baku, yang kedua biaya produksi dan manufaktur, yang ketiga biaya pemasaran dan iklan, yang keempat biaya distribusi, yang kelima biaya penelitian dan pengembangan, serta biaya sertifikasi dan audit. Dan yang terakhir, yang ada dalam bisnis model Canvas, yaitu revenue streams atau aliran pendapatan, di mana sumber pendapatan perusahaan Velora Body Care ini berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, penjualan produk secara langsung, secara offline maupun e-commerce, kemudian langganan, di mana menawarkan paket berlangganan produk perawatan kulit atau body care dengan pengiriman berkala, misalnya paket bulanan. Selanjutnya ada produk premium, menjual produk dengan formula khusus yang lebih eksklusif dengan harga premium. Ada juga kelas atau workshop di mana mengadakan kelas terkait perawatan kulit alami dan bahan alami yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Dan yang terakhir bekerja sama dan sponsorship, di mana bekerja sama dengan merek lain dalam bentuk kolaborasi produk atau endorsement. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait bisnis model Canvas. Untuk materi selanjutnya terkait analisis SWOT akan disampaikan oleh Adelia Yulianti. Kepada Dila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis SWOT dari Velora Body Care. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Yang pertama, bahan alami yang aman. Menggunakan bahan alami memberikan kepercayaan tinggi pada konsumen karena dianggap lebih aman untuk kulit. Yang kedua, tumbuhnya kesadaran akan kesehatan dan keberlanjutan. Semakin banyak konsumen yang peduli terhadap kesehatan dan keberlanjutan, produk body care yang berbahan alami akan lebih diminati karena lebih ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem. Yang ketiga, ada brand image yang kuat. Dengan komitmen pada bahan alami dan etika produksi yang ramah lingkungan, perusahaan dapat membangun citra yang kuat sebagai merek yang peduli terhadap kesejahteraan konsumen. Dan yang keempat, ada keunggulan
dalam diferensiasi produk. Menggunakan bahan alami memberikan diferensiasi yang jelas di pasar body care yang sangat kompetitif. Dan yang terakhir ada kualitas tinggi. Bahan alami seperti minyak esensial, ekstrak tanaman, dan bahan organik cenderung menawarkan manfaat kesehatan yang lebih baik untuk kulit, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas merek. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada ketersediaan bahan baku. Beberapa bahan alami mungkin musiman atau sulit ditemukan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, keterbatasan pasar. Walaupun ada tren yang berkembang untuk produk alami, pasar untuk body care alami masih terbatas dibandingkan produk massal yang lebih terjangkau. Yang ketiga, ada edukasi konsumen yang dibutuhkan. Beberapa konsumen mungkin masih belum sepenuhnya memahami manfaat dari produk body care berbahan alami. Yang keempat, yaitu adanya edukasi konsumen yang dibutuhkan. Beberapa konsumen mungkin masih belum sepenuhnya memahami manfaat dari produk body care berbahan alami. Dan yang terakhir ada rentan terhadap fluktuasi tren pasar. Permintaan untuk produk alami dapat dipengaruhi oleh tren pasar, dan jika tren berpindah ke arah bahan sintetik atau tren lain, produk berbahan alami bisa mengalami penurunan permintaan. Dan yang ketiga ada opportunity atau peluang. Yang pertama, ada tren kesehatan dan keberlanjutan yang terus berkembang. Dengan meningkatnya minat terhadap kesehatan, kebugaran, dan produk yang lebih berkelanjutan, ada peluang besar untuk meningkatkan pangsa pasar produk body care berbahan alami. Yang kedua, ada peningkatan kesadaran tentang produk ramah lingkungan. Konsumen semakin mencari produk yang tidak hanya alami, tetapi juga ramah lingkungan, seperti kemasan yang dapat didaur ulang atau tidak menggunakan plastik. Yang ketiga, ada diversifikasi produk. Ada peluang untuk mengembangkan lini produk yang lebih luas seperti sabun, lotion, minyak tubuh, masker wajah, dan deodoran yang berbahan alami. Selanjutnya yang keempat ada ekspansi pasar internasional. Banyak pasar internasional terutama di negara-negara berkembang dan pasar Eropa semakin mencari produk body care berbahan alami. Yang terakhir yaitu kemitraan dengan influencer atau brand ambassador. Mempromosikan produk melalui influencer atau brand ambassador yang memiliki audiens yang tertarik pada produk alami bisa membantu mempercepat penetrasi pasar. Dan yang keempat ada threat atau ancaman. Yang pertama ada persaingan dari merek besar. Perusahaan besar yang sudah mapan di industri body care bisa dengan mudah beradaptasi dan meluncurkan produk berbahan alami, baik melalui akuisisi atau pengembangan merek baru. Yang kedua ada tuntutan regulasi yang ketat. Penggunaan bahan alami mungkin memerlukan pemeriksaan regulasi yang lebih ketat, terutama dalam hal klaim kesehatan dan keamanan. Yang ketiga, ada fluktuasi pasokan bahan alami. Faktor eksternal seperti perubahan iklim, bencana alam, atau eksploitasi berlebihan dapat mempengaruhi pasokan bahan alami. Yang keempat, ada skeptisisme konsumen terhadap klaim alami. Terkadang ada kebingungan atau ketidakpercayaan di pasar terkait klaim produk alami. Dengan beberapa konsumen masih merasa bahwa produk ini hanya menjadi tren tanpa bukti ilmiah yang kuat. Yang selanjutnya ada pengaruh tren kosmetik sintetis. Beberapa konsumen mungkin lebih memilih bahan kimia sintetis yang telah teruji dan lebih terjangkau. Jika tren kosmetik sintetis kembali mendominasi pasar, bisa menjadi ancaman bagi produk berbahan alami. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya ada rencana pengembangan. Yang pertama itu ada analisis pasar dan positioning. Tujuannya untuk memahami tren pasar dan memastikan Pelora memiliki posisi yang tepat di pasar perawatan tubuh alami. Yang kedua, inovasi produk dan diversifikasi. Tujuannya untuk memperkenalkan variasi produk yang menarik bagi pasar yang lebih luas dengan tetap mempertahankan kualitas dan keberlanjutan. Yang ketiga itu peningkatan pemasaran digital dan branding. Tujuannya untuk memperkuat
dan memperluas jangkauan konsumen melalui pemasaran digital yang efektif. Yang keempat, ada peningkatan distribusi. Tujuannya untuk memperluas saluran distribusi agar produk Velora lebih mudah diakses oleh konsumen. Yang kelima, ada sertifikasi dan keberlanjutan. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan sertifikasi yang menegaskan komitmen perusahaan terhadap kualitas dan keberlanjutan. Yang keenam, ada kemitraan dan kolaborasi. Tujuannya untuk memperluas jaringan dan meningkatkan visibilitas brand melalui kemitraan strategis. Yang ketujuh, ada pengembangan sumber daya manusia. Tujuannya untuk mengembangkan tim yang kompeten untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada evaluasi dan adaptasi. Tujuannya untuk mengevaluasi pencapaian dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Dila atas penyampaiannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan rencana bisnis dalam Velora Bodycare, di mana mencakup beberapa biaya. Yang pertama ada biaya investasi, yang kedua ada rencana pengembangan, serta yang ketiga ada biaya komponen proses penjualan. Untuk yang pertama, terkait biaya investasi, mencakup beberapa hal. Ada pembelian mesin produksi senilai 150 juta, ada bahan baku untuk 3 bulan senilai 45 juta, sewa tempat produksi 1 tahun senilai 35 juta, pemasaran awal senilai 10 juta, dan biaya perizinan senilai 10 juta. Ini adalah perkiraan biaya investasi untuk Velora Bodycare dengan total 250 juta. Selanjutnya untuk rencana pengembangan, di mana di sini kami memperkirakan permintaan pada tahun ke-1, ke-2, dan ke-3 dari bisnis kami. Untuk tahun pertama itu sekitar 6.000 unit, untuk tahun kedua sekitar 9.000 unit, dan untuk tahun ketiga sekitar 13.500 unit. Boleh next slide. Selanjutnya di sini ada biaya komponen proses penjualan yang mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, serta biaya ongkos kirim seperti tertera pada layar, di mana total biaya per unitnya sebesar 10.000. Sehingga untuk perhitungan titik impas atau break-even point-nya jual sekitar 30.000, untuk biaya variabel per unitnya 10.000, biaya tetap totalnya 250 juta. Kemudian dihitung BEP-nya dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, sehingga menghasilkan titik impasnya sebanyak 12.500 unit. Sehingga untuk ringkasan keuangan dari Velora Bodycare sendiri, total biaya investasi sebesar 250 juta, proyeksi permintaan tahun ketiga sebanyak 13.500 unit, total pendapatan tahun ketiga dengan harga jual total sebesar 405 juta, dan untuk titik impasnya sebanyak 12.500 unit. Baik, demikian yang dapat disampaikan dari kelompok kami terkait bisnis plan Velora Bodycare. Untuk selanjutnya, di sini saya membuka sesi tanya jawab terkait bisnis kami. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, untuk yang pertama, kepada Afia, dipersilakan. Baik, izin bertanya kepada kelompok ini. Untuk pertanyaannya yaitu, apakah bahan-bahan alami yang digunakan pada Velora Bodycare tetap dapat memberikan aroma yang wangi ketika digunakan? Karena mengingat salah satu hal yang menjadi daya tarik produk Bodycare adalah aromanya yang sangat harum. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya, boleh Hasan. Baik, terima kasih atas
saya izin bertanya terkait brand ini. Kan ini tentang perawatan kulit ya. Nah, apakah ada kriteria spesifik untuk jenis kulit apa saja? Dan adakah batasan apa saja yang harus diperhatikan oleh konsumen sebelum menggunakan produk tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh Epi. Iya, izin bertanya untuk kelompok ini. Di bagian tadi analisis SWOT, kan ada TRIT ya. Di TRIT itu apa langkah yang akan dilakukan bisnis Anda dalam menghadapi tuntutan regulasi yang ketat agar tidak mempengaruhi jalannya bisnis yang kalian rencanakan? Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya. Sebelumnya kita minta izin waktunya untuk diskusi terlebih dahulu ya. Baik, di sini sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Afia. Pertanyaannya yaitu apakah bahan-bahan alami yang kami gunakan tetap dapat memberikan aroma yang wangi, karena salah satu daya tarik dari produk bodycare itu aromanya ya. Jadi walaupun kami menggunakan bahan-bahan yang alami, tapi tetap dapat memberikan aroma yang wangi, karena bahan-bahan yang digunakan diantaranya ada minyak esensial, itu bisa dari lavender, aromanya itu bisa menenangkan dan cocok untuk relaksasi. Kemudian ada peppermint yang segar dan menyegarkan serta dapat membantu mengatasi kelelahan. Kemudian ada chamomile di mana memiliki wangi yang lembut dan baik untuk kulit sensitif. Kemudian ada rose, aroma floral yang mewah dan feminin. Selain itu juga ada tea tree, eucalyptus, lemon, dan juga bisa dari ekstra tanaman kayak ekstra mawar atau rose water, bisa juga dari ekstra melati, ekstra jeruk nipis, serta ekstra kayu manis yang biasanya digunakan untuk produk body butter. Selanjutnya ada bahan alami lainnya, bisa digunakan bunga kering baik itu lavender, melati, mawar, serta dari kayu cendana atau sandalwood. Selain itu juga bisa juga kalau misalkan untuk produk kayak body butter atau body oil itu bisa digunakan aroma yang kayak rempah-rempah, entah itu jahe, pala, atau kunyit yang bisa memberikan kehangatan dan aroma yang khas. Gimana, Vi? Cukup dimengerti. Terima kasih ya. Izin menjawab pertanyaan dari Epi. Pertanyaannya, apa langkah yang akan dilakukan bisnis bodycare dari bahan alami dalam menghadapi tuntutan regulasi yang ketat agar tidak mempengaruhi bisnisnya? Jadi ada beberapa langkah ya untuk memastikan kelangsungan dan kepatuhan terhadap aturan tanpa menghambat pertumbuhan bisnis. Yang pertama, memahami dan mengikuti regulasi dengan tepat. Jadi
pelajari secara menyeluruh regulasi terkait kosmetik, bahan alami, dan klaim produk di negara tempat beroperasi. Terus konsultasi hukum, contohnya bekerja sama dengan ahli hukum atau konsultan yang berpengalaman dalam regulasi kosmetik untuk memastikan pemahaman yang benar. Selanjutnya ada sertifikasi. Jadi pastikan produk memiliki sertifikasi yang relevan seperti BPOM, GMP, Good Manufacturing Practices, atau sertifikasi organik. Selanjutnya ada riset dan inovasi produk, pengujian produk. Jadi pengujian produk ini dilakukan uji keamanan dengan efektivitas produk di laboratorium yang terakreditasi untuk memenuhi standar regulasi. Yang selanjutnya ada membangun sistem produksi yang transparan. Jadi catat proses produksi secara rinci dengan memastikan kepatuhan dengan regulasi. Selanjutnya ada edukasi konsumen. Yang pertama ada transparansi bahan. Jadi gunakan label yang jelas dan informatif untuk menunjukkan bahwa produk mematuhi standar keamanan regulasi. Selanjutnya bermitra dengan pihak berwenang. Di antaranya ada kerjasama aktif ya. Jadi berkomunikasi dengan badan pengawas seperti BPOM untuk mendapatkan informasi terbaru tentang perubahan regulasi. Selanjutnya ada manajemen resiko. Yang pertama ada asuransi produk. Memiliki perlindungan asuransi untuk melindungi bisnis dari potensi gugatan hukum akibat pelanggaran regulasi yang tidak sengaja. Selanjutnya ada keberlanjutan dan etika. Di sini ada bahan ramah lingkungan. Jadi pastikan bahan baku tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga ramah lingkungan terhadap permintaan pasar yang memperkuat reputasi merek. Jadi itu Epi, gimana? Ya, dapat dipahami. Makasih buat jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hasna. Pertanyaannya yaitu brand ini kan terkait untuk perawatan kulit, apakah ada kriteria spesifik untuk jenis kulit apa saja, dan adakah batasan apa saja yang harus diperhatikan oleh konsumen sebelum menggunakan produk tersebut? Jawabannya yaitu Velora Body Care ini mempunyai 8 produk yang terdiri dari body scrub, body wash, body toner, body lotion, body oil, body butter, body serum, dan sunscreen. Semua produk ini cocok untuk semua jenis kulit dengan cara pemakaian yang berbeda-beda. Tetapi untuk body oil dan body butter lebih cocok untuk kulit yang kering, dehidrasi, dan kasar. Nah, pemakaian produk secara bersamaan dapat mencapai hasil yang optimal dan akan memberikan perawatan menyeluruh untuk menjaga kulit tubuh agar tetap sehat, lembut, dan terlindungi. Dan yang perlu diperhatikan sebelum konsumen menggunakan suatu produk ialah yang pertama yaitu konsumen harus memilih produk yang sesuai terlebih dahulu dengan jenis kulit dan umur untuk menghindari efek samping seperti iritasi dan alergi. Yang kedua yaitu baca label dan informasi produk terlebih dahulu dengan cermat untuk memahami komposisi dan manfaatnya, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi kulit agar dapat berhasil secara optimal. Bagaimana, Hasna? Baik, bisa dipahami. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, demikian diskusi terkait bisnis lain dari Velora Body Care. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan terkait kesimpulan dari presentasi pertemuan kami di hari ini, di mana Velora Body Care
memberikan alternatif produk perawatan pribadi yang tidak hanya efektif, tetapi juga aman dan ramah bagi tubuh serta lingkungan. Bisnis ini memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri perawatan tubuh berbahan alami di Indonesia dan pasar internasional. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tren pasar, keunggulan produk berbahan alami, serta strategi pemasaran yang tepat, kami yakin dapat mengembangkan bisnis ini dengan sukses. Baik, demikian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami terkait bisnis plan dari Velora Bodycare. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam presentasi kami hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan lebih untuk rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat kekurangan, kesalahan karena keterbatasannya pengetahuan yang terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.